Halo Global Ferry di sini. Kebanyakan dari kalian pasti masih dalam kondisi work from home atau study from home kan? Nah, mungkin ada yang mulai kepikiran apakah ini saatnya upgrade laptop yang lemot itu menjadi sesuatu yang lebih fresh atau malah kepikiran build PC baru. Nah, sebelum memutuskan kedua hal ini, kali ini Acer punya opsi yang sangat menarik buat kalian, namanya Acer Swift 3 Infinity 2. Panjang ya. Penasaran laptop ini seperti apa dan kenapa bisa jadi rekomendasi Go buat menjadi senjata utama work from home kalian? Let's check it out. Oke, as usual, gue akan bahas dulu soal eksteriornya. Build laptop ini cukup kokoh, walau bodinya terbuat mayoritas dari polikarbonat. Tapi tenang aja, di sini masih ada sasisnya yang berbahan aluminium dan back covernya yang juga masih aluminium. Bahannya soft dan nyaman banget untuk dipegang overall bodinya. Soal ketebalan, seri Swift memang selalu memiliki keunggulan di sini, yaitu dengan build-nya yang tipis dan ringan banget. Dengan bobot total hanya 1,19 kg dan tebal kurang dari 16 mm, Swift 3 memang ultrabook yang ultra thin dan ultra light. Kalau nggak lagi WFH, pasti ini laptop cocok banget ya buat dibawa kemana-mana. Mungkin pas hangout atau singgah di library di universitas atau sekolah kalian. Atau mungkin bareng teman-teman di cafe. Walau tipis dan terbuat dari polikarbonat, Acer Swift 3 Infinity 2 ini minim menuju tidak ada flex yang membahayakan bodinya. Tapi sangat tidak direkomendasikan untuk menumpuk barang di atas laptop ya Gwiples, karena display laptop apapun, terutama yang tipis seperti ini, agak lebih rentan kena masalah di flex kabelnya. Backplate-nya memiliki beberapa lubang sebagai jalur ventilasi dan juga lubang speaker di bagian depan. Nanti akan gue bahas lebih lanjut untuk speakernya ini. Kaki karetnya juga cukup menggigit, jadi kalau kalian pakai di atas meja dalam waktu yang lama, Swift 3 ini harusnya nggak akan mudah tergeser. Overall, secara estetika, looks and feels-nya Ultrabook ini oke banget, terutama dibalut dengan warna grey yang menurut gue elegan banget untuk dipakai seluruh kalangan usia, apapun profesinya. Soal konektivitas, tentunya Swift 3 udah punya bahan komplit untuk menemani WFH kalian nih Gwiples. Di Swift 3 Infinity 2, laptop ini sudah memiliki Wi-Fi 6 atau sering disebut sebagai koneksi AX. Jadi setelah ada Wi-Fi A, B, G, N, AC, sekarang Wi-Fi 6 itu adalah si AX ini. Dengan adanya Wi-Fi 6 ini, kecepatannya digadang 3 kali lebih cepat daripada Wi-Fi 5 dan menurunkan latency hingga 75%. Sayangnya, gue belum bisa merasakan full teknologi Wi-Fi 6 karena memang di rumah hanya pakai Wi-Fi 5 sih. Cuman kalau konektivitas, jujur laptop terakhir gue sebelum ini masih di Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 6 berasa banget bedanya. Untuk exterior I/O-nya, di sebelah kanan ada combo headphone jack 3.5mm, USB 2.0 Type A, light indicator, serta slot Kensington lock. Di sebelah kiri ada power input, HDMI, USB 3.0 Type A, dan yang baru kali ini adalah USB 3.0 Type C dengan Thunderbolt 3. Jack inilah yang paling welcome menurut gua karena fungsionalitasnya Type-C yang above and beyond. Melalui Type-C ini kalian bisa menghubungkan up to 2 display 4K atau aksesoris pendukung Thunderbolt 3 serta bisa juga sebagai two-way power source di mana kalian bisa pakai ini untuk men-charge gadget kalian atau charging si laptop ini melalui Type-C. To be honest, gua langsung jatuh cinta dengan fitur ini. Ini berarti untuk urusan charging atau connectivity kalau kalian sudah punya adapter yang basisnya memang Type-C, serta smartphone atau gadget yang juga sudah support Type-C, ini bisa jadi kalian sekalian bawa satu kabel aja untuk adapter ataupun data konektor. Dengan adanya Thunderbolt 3 ini, kalian juga bisa memakainya buat gaming kali ya, memakai GPU eksternal. Menarik. Oke, mungkin untuk jeroan luarnya cukup itu aja. Berikutnya kita coba intip spesifikasinya. Acer Swift 3 ini ditenagai oleh Core i5 Ice Lake 10th Generation 10351G1. Nah, CPU ini memiliki 4 core dan 8 threads. Selain itu, laptop ini juga ditemani oleh dedicated graphic GPU, yaitu NVIDIA MX 250 dengan VRAM 2GB. Kalian juga mendapatkan RAM 8GB plus SSD 512GB. Cukup ramai sih spesifikasinya untuk laptop setipis ini. Untuk storage SSD NVMe bisa kalian ganti sesuai pilihan jika 512GB ini memang terasa kurang. Walau demikian, sayangnya tidak ada tempat lagi untuk HDD 2,5 inci, jadi kalau memang mau storage besar lagi, kalian bisa pakai SSD yang lebih besar. Atau mungkin cloud storage sudah bisa menjadi pilihan kalian. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita tes bootingnya.
Buktinya dalam hitungan detik tentunya mudah dicapai oleh si Swift 3 ini yang memanfaatkan read dan write speed dari SSD-nya yang cukup mantap. Setelah gue install beberapa aplikasi, gue tersisa dengan 200-an GB. Jadi kalau misalkan kalian rasa ini kurang, ya seperti gue bilang, kalian masih bisa upgrade menggunakan SSD lainnya. Untuk melakukan daily task, Swift 3 lebih dari cukup. Seperti gonta-ganti dokumen, sambil pindah-pindah tab browsing, dan mungkin sambil nonton Netflix. Berhubung kalian lagi kerja di rumah, ya tentunya semua itu bisa dilakukan dengan mudah. Memang true multitasking banget. Gue selama beberapa hari nyoba coding dalam rentang waktu cukup lama selama WFH ini, dirasa nggak ada gangguan sama sekali. Ini pun sambil membuka beberapa code files, beberapa tab browser referensi, lalu juga ada buka browser prototype-nya, lalu juga mencari referensi di Stack Overflow, dan juga nyetel lagu atau video dari YouTube di background. Ini sih lancar banget. Urusan pure multimedia juga oke banget. Misal kalian jenuh gitu kan kerja terus, ya bolehlah curi-curi waktu untuk nonton Netflix atau mungkin streaming YouTuber favorit kalian. Displaynya luas banget dikarenakan bezelnya tipis banget dengan screen to body ratio 84%. Dan yang lebar hanya berada di bagian bawahnya sebagai logo Acer dan juga mungkin ada driver LCD-nya. Panelnya sudah IPS dengan resolusi Full HD, dan karena panel IPS ini, viewing angle dari Acer Swift 3 ini luas banget. Untuk menikmati multimedia seperti Netflix, YouTube, dan mungkin binge watching drama Korea atau nonton anime favorit kalian, laptop ini enjoyable banget. Belum lagi dikarenakan displaynya dengan bezel yang tipis, kalian bisa menikmati konten multimedia kalian dengan lebih luas dan imersif. Colornya memang agak muted, tapi to be honest selama bukan buat color grading, ya enak-enak aja kok tetap. Nah, untuk audionya sendiri, speaker bawaan dari Swift 3 Infinity 2 ini sebenarnya cukup keras. Namun, mungkin untuk kenyamanan kalian dan juga biar nggak mengganggu orang-orang di rumah, kalian masih bisa memanfaatkan combo jack 3,5mm yang ada di sebelah kanan sebagai sumber audio kalian. Jadi, kalian bisa enjoy juga dengan headphone ataupun earphone favorit kalian. Kalau soal keyboardnya, feels-nya sedikit rubbery, jadi nyaman lah disandarin jari. Atau dipakai buat ngetik karena nggak terlalu licin. Travel key-nya lumayan berjarak, jadi typo cukup terminimalisir. Dan positioning dari keys-nya pas banget. Karena kalau kerjaan gua aslinya sebagai programmer, ngetik dengan travel key segini jauh lebih nyaman karena jarak antara key-nya bagus dan gua terhindar dari typo. Tahu sendiri kan, salah sedikit codingnya bisa bikin frustasi nyari error di mana. Keyboardnya juga sudah backlit, ada 2 level backlit di sini. So, kalau kalian mungkin perlu sedikit overtime pas malam diem-diem kerjain di kamar gelap gitu kan, bisalah terbaca itu key-nya. Size dari key fungsional seperti Enter, Shift, Control, Alt, dan lainnya berukuran normal. Jadi otomatis nggak akan risih dengan bentuk keycaps yang aneh atau jaraknya nggak biasa. Sama penggunaan gue untuk coding, nyaman banget kok dipakai keyboardnya ini. Terutama jarak pressure-nya nggak terlalu dalam, jadi gue cepet dapat konfirmasi kapankah key tersebut sudah ditekan. Sebagai tambahan, palm rest di laptop ini cukup luas, jadi nggak gampang pegel kalau ngetik lama-lama di sini. Dan bisa dibilang cukup adem sih untuk laptop Ultrabook. Nah, di palm rest ini juga ada fingerprint scanner dari Acer Swift 3 Infinity 2 ini. Fingerprint scanner ini juga sudah mensupport Windows Hello, walaupun sayangnya tidak ditemani oleh webcamnya. Kecepatan membaca dari fingerprintnya ini juga sangat cepat, jadi ini mempermudah kalian untuk masuk ke dalam OS-nya tanpa perlu memasukkan password. Lalu soal gaming, mungkin emang aneh kalau ngomongin gaming di Ultrabook, tapi jangan salah, Swift 3 masih mampu melakukan itu. Gue mencoba beberapa game yang lebih casual dan stabil, santai, seperti CSGO yang spesifikasinya memang tidak terlalu demanding. CSGO bisa berjalan surprisingly smooth banget, tapi memang bukan dalam settingan high. Gue sempat juga menjalankan GTA San Andreas yang lancar, dan juga PUBG yang sayangnya masih belum begitu mensupport spesifikasi ringan seperti ini. Melalui benchmarkingnya, Swift 3 mampu mencapai angka 1170-an di Cinebench Release 20 untuk multicore CPU-nya. Dan untuk di 3D Mark Time Spy bisa mencapai 906. Untuk kalian yang hendak menggunakan laptop ini untuk editing, masih kuat kok. Gue mencoba menjalankan Photoshop dan surprisingly cukup lancar. Cuman mungkin yang kalian perlu pertimbangkan adalah RAM-nya yang masih 8GB, kalian bisa upgrade sampai 12GB. Untuk render video, sayangnya gue nggak bisa mencobanya karena gue nggak biasa mengedit di Windows. Nah, lalu urusan kemampuan baterai.
Acer menyampaikan bahwa laptop ini mampu mencapai 12 jam dalam satu kali pengisian hingga penuh. Dalam realitanya, ya mirip sih. Ketika gue pakai coding untuk seharian, gue bisa menembus 10 jam lebih. Dan ini pun gue sambil mendengarkan lagu atau mungkin kadang nonton Netflix. Untuk pure multimedia playbacknya ya 10 jam kurang sedikit lah. Dan saat gaming mungkin bisa lebih rendah lagi. Kalau disimpulkan, beli laptop ini berarti kalian sudah otomatis bisa memiliki laptop dengan multitasking terbaik, bodi yang tipis dan ringan, serta punya spesifikasi yang bisa membantu kalian menyelesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Baik itu urusan sekolah kalian selama masih di rumah untuk melakukan tugas-tugas ataupun bekerja. Selain itu, untuk personal enjoyment semasa di rumah, kalau misalnya kalian suntuk, tentunya Acer Swift 3 juga bisa menemani kalian dengan baik. Oh ya, sebagai bonus juga, kalau kalian memang mahasiswa ataupun pekerja yang sangat butuh Microsoft Office, kalian sudah mendapatkan Office Home and Student yang dijual secara retail dengan harga 1,199 juta di dalam laptop ini yang tinggal kalian aktifasikan saja. Nah, jika kalian memang belum punya laptop selama WFH atau mungkin memang lagi kepikiran untuk upgrade, Acer Swift 3 Infinity 2 ini bisa kalian pinang dengan harga 11,99 juta untuk SKU dengan i5, RAM 8GB, dan storage SSD 512GB. Opsi SKU lain pun juga tersedia, tetapi menurut gue SKU i5 ini menjadi sweet spot dan seharusnya bisa melengkapi kebutuhan kalian bahkan setelah masa WFH ini selesai dan masuk ke new normal. Untuk dimana belinya, tentu saja gue sudah siapkan link pembelian pada deskripsi di video di bawah ataupun pada bagian komentar di bawah. Video kali ini disponsori oleh Acer Indonesia. Nah, kalau kalian lagi cari laptop atau komputer untuk mendukung kerja kalian yang maksimal di rumah, atau mungkin lagi cari laptop atau PC yang mumpuni, affordable, dan maksimal secara performa untuk orang tua kalian, Acer bisa menjadi pilihan yang paling cocok buat kalian. Dengan banyaknya opsi laptop ataupun PC yang sudah pakai Intel Core Ice Lake 10th Generation Processor, dan ditemani oleh storage cepat SSD yang gak bakal bikin kalian stres atau bahkan sangat enjoy untuk kerja di rumah. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung aja kunjungi website Acer Indonesia di acer.com/id. Terima kasih kepada Acer Indonesia yang sudah meminjamkan Acer Swift 3 Infinity 2 kali ini untuk kita coba dan juga tes performanya. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung lihat tentang Acer Swift 3 Infinity 2 ini di link di kolom komentar di bawah ataupun di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian rasa ada teman, saudara, atau keluarga yang bakal kebantu sama video ini, langsung aja di-share ya, Gwebels. Ingat selalu untuk cuci tangan kalian, jaga kebersihan dan kesehatan kalian, pakai masker kalau keluar rumah, dan tentunya stay safe dan stay healthy. See you guys on the next video. Have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.